Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 28 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini menjelaskan arti perumpamaannya tentang penabur. Dari 4 jenis tanah yang ada, Yesus menjelaskan respon manusia akan sabda Tuhan. Pertama, orang yang mendengarkan sabda Tuhan tapi tidak mengertinya. Kedua, orang yang segera menerima sabda Tuhan tapi tidak kuat bertahan karena tidak berakar. Ketiga, orang yang tidak kuat menahan segala tantangan dan persoalan dalam hidupnya. Karena himpitan persoalan duniawi, orang tidak kuat. Dan keempat, orang yang mendengarkan sabda Tuhan, mengerti dan berbuah dalam hidup. Penjelasan Yesus ini tidak hanya pada para pendengarnya, tapi untuk kita, Anda dan saya. Kita termasuk tanah seperti apa? Apakah di pinggir jalan, berbatu-batu, dihimpit semak berduri, atau kita tanah yang subur? Setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan. Banyak sekali kita dimudahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda-sabdanya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu menjamin bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan dan berbuah kebaikan dalam kehidupan kita? Apakah sabda Tuhan berbuah dalam kehidupan kita? Apa kita hidup berpedomankan pada sabda Tuhan itu? Rupanya tidak juga. Ini disebabkan karena kita kurang membuka hati kita pada sabda Tuhan. Kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi kita sehingga sabda kebenaran Tuhan tidak kita resapi dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini hendaknya menjadi kritikan bagi kita, agar mampu menjadi hati kita tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kita. Untuk menjadi tanah yang subur, kuncinya adalah membuka hati kepada Tuhan, membangun relasi dengannya, membiarkan kita dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama yang lain. Jikalau kita membuka hati untuk Tuhan, artinya kita menyiapkan lahan yang subur, supaya sabda kebenaran Tuhan itu menjadi sabda kehidupan kita. Maka marilah saudaraku terkasih, kita terus berusaha membuka hati kita, membiarkan Tuhan yang menguasai hidup kita, supaya kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.